Ketika kita berbicara mengenai kebiasaan orang tua yang sering membanding-bandingkan kita dengan orang lain, ya, kita pastinya ada beberapa sifat yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, ada anak yang mudah menyerah. Ada anak yang cepat menyerah terhadap situasi sehingga dia hanya mengurung diri dan dia tidak merasakan beberapa tantangan yang bisa dia lakukan agar dia bisa keluar dari fase tersebut. Namun ada anak kedua yang mungkin dia ngerasa dirinya layak untuk menjadi seorang anak, sehingga dia harus berkorban terhadap apa yang telah orang tua katakan kepadanya ataupun keluarganya yang sudah mengatakan kepadanya. Dan memang terkadang kita harus mengerti bahwa orang tua mempunyai sisi baik yang dimana ketika orang tua berpikir bahwa membanding-bandingkan anak berarti menyemangati diri kita. Namun terkadang mereka seringkali salah kaprah bahwa kita selalu bisa termotivasi ketika kebiasaan membanding-bandingkan itu dilaksanakan setiap saat, setiap pertemuan keluarga. Terkadang kita juga capek gitu. Kita juga capek mengapa hal tersebut dan mengapa selalu kita yang dibanding-bandingkan. Kenapa tidak orang lain gitu kan? Kita sering kali bertanya seperti itu. Dan kalau kita misalnya bertanya bagaimana cara kita bisa untuk membuktikan ke keluarga Anda, itu jawabannya sangat sederhana, adalah dengan memulai. Oke, begini. Kalau misalnya kita berpikir bahwa kita sekarang dipenuhi dengan rasa dendam, yang dimana semua keluarga ataupun semua teman menghina kita gitu kan. Semua teman mencemooh kita yang dimana kita tidak mempunyai apa-apa. Kita tidak mempunyai pencapaian yang seharusnya dicapai oleh anak seumuran. Misalnya katakanlah 18 tahun, kita masih gap year, kita tidak kuliah, sedangkan anak orang lain kuliah. Dan bagaimana kita bisa menanggapi hal tersebut? Apakah dengan cara kita membenci hal tersebut, atau kita membuktikan kepada orang tersebut bahwa kita layak untuk menjadi sebuah orang? Nah, tapi poin pentingnya di sini adalah kalau kita berusaha untuk membuktikan ke orang lain, kita membutuhkan yang namanya proses. Karena hinaan orang lain mungkin bisa saja merupakan hal yang memang harus kita koreksi dalam diri kita. Memang sebuah hal yang mungkin kita butuh evaluasi lebih lanjut agar kita bisa sadar akan apa yang telah kita perbuat selama ini, ataupun keputusan kita yang sangat salah, sehingga kita memerlukan sebuah evaluasi dan kita membutuhkan sebuah perbaikan diri untuk kedepannya. Dan itu membutuhkan proses, teman-teman. Kita tidak bisa langsung membuktikan ke mereka bahwa kita bisa, tapi kita butuh yang namanya sistem untuk menjalankan hal tersebut. Terus pertanyaan penting untuk menjawab segala hal ini, apakah motivasi cukup, ataupun apakah rasa dendam cukup untuk membuktikan hal tersebut? Misalnya, kalau kita habis dihina orang, kita baru saja dicemooh orang lain, kita baru saja dikata-katain orang lain gitu. Dan apakah kita bisa membalasnya di hari itu juga? Jawabannya tidak bisa. Apakah kalau orang menghina kamu adalah orang miskin, dan apakah di hari itu juga kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah orang kaya? Jawabannya tidak bisa. Karena sejatinya dunia adalah sebuah permainan yang dimana kalau kita berada di level 1 dan kita ingin beranjak ke level tertinggi yang dimana terdapat sebuah harta karun kalau kita menganalogikannya sebagai permainan.
Dan apakah jikalaupun semesta menghantarkan kalian ke level tertinggi tersebut, apakah kalian bisa menghadapi hal tersebut? Contoh sederhananya seperti ini. Kalau kalian merasa terhina oleh orang lain dan kalian ingin membuktikan diri kalian bahwa kalian bisa berbisnis dan kalian bisa menjadi orang kaya, dan apakah hari itu juga kalian bisa menjadi orang kaya? Dan apakah di hari itu juga kalian bisa menjadi pembisnis yang handal? Jawabannya adalah tidak. Kalian butuh sebuah rangkaian atau ciptaan sebuah proses yang dimana persamaan konstan repetitif adalah rasa suka dan tingkat kemudahan yang diceritakan oleh buku yang bernama Atomic Habit, atau kita bisa katakan dengan zona Goldilocks. Jadi mekanisme dari otak manusia itu ketika manusia ingin mengerjakan suatu tugas atau task, kita bakalan mencapai kondisi flow yang dimana otak manusia itu ngerasa suka kalau kita itu tidak, dimana kondisinya itu tingkat kesulitan yang kita alami itu tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah. Contoh analoginya seperti ini. Kalau kita bermain bola basket itu kan, kalau kita ngelawan orang yang tidak sepantaran dengan kita, contohnya kita sekarang umur 18 tahun dan kita melawan anak kecil yang baru belajar main basket. Dan kalau kita ngelawan anak kecil tersebut, yang pastinya bakalan mudah untuk mengalahkannya. Dan apabila kalau misalnya dibalik lagi ataupun diputar ulang, kalau misalnya kita melawan orang yang levelnya jauh dari kita bakalan cepat merasa stres dan kita bakalan cepat menyerah dengan apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita lawan. Dan apabila kalau kita melawan orang pemain basket yang selevel dengan diri kita bakalan ngerasa seru. Kita bakalan merasa tertantang untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Kita merasa tertantang untuk mengalahkan orang tersebut. Jadi itu konsepnya. Jadi intinya, apa yang kita kerjakan itu harus berada di beberapa persen di atas kemampuan kita. Jangan terlalu mudah dan jangan terlalu sulit. Dan kita harus mengulang hal tersebut setiap hari. Mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Untuk kesimpulan dari video ini adalah kita memerlukan sebuah kesabaran untuk bisa membuktikan omongan kita ke orang lain. Karena dengan orang lain menghina diri kita belum tentu bisa membalas omongan itu di satu hari ketika orang tersebut menghina kita. Namun kita bisa membalas omongan itu di kemudian hari. Ya. Dan kita memerlukan sebuah kunci yang dimana kita memerlukan sebuah kesabaran. Kita memerlukan sebuah sistem, kita memerlukan sebuah strategi. Dikarenakan motivasi tidak cukup untuk membuat kita mencapai tujuan kita. Namun dengan sistem yang tepat dan juga kita bisa melawan rasa malas kita bisa mencapai hal apapun yang kita mau dalam kehidupan ini. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.